Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nuriyah, NIM 50-19. Di sini saya akan membedah soal kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 sampai 6. Pada pembelajaran 1, nah di sini terdapat peta pikiran, di mana peta pikiran ini isinya ada di dalam bacaan ini, yang judulnya Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Mari kita bahas. Pada pembelajaran 1 terdapat soal berikut, yang soalnya itu berisi peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, lalu apa penyebab peristiwa itu terjadi. Untuk menjawab soal ini, kita diperlukan membaca bacaan ini terlebih dahulu. Setelah membaca bacaan ini hingga selesai, barulah kita bisa menjawab pertanyaan dari peta pikiran ini. Pertanyaan pertama, peristiwa apa yang terjadi? Jawaban nomor 1, peristiwa apa yang terjadi? Di sini kita bisa lihat judulnya Demi Air Bersih, Warga Waborobo Rela Berjalan Sejauh 15 km. Nah, ini sudah termasuk jawabannya. Jadi jawaban untuk peta pikiran pertama itu adalah Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Lalu kita akan menjawab pertanyaan kedua, di mana peristiwa itu terjadi. Pada pertanyaan kedua itu jawabannya terdapat di paragraf pertama. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Pada pertanyaan ketiga, jawaban untuk pertanyaan ketiga ini terdapat pada paragraf kedua, di mana pertanyaannya adalah apa penyebab peristiwa itu terjadi. Jawabannya, letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Nah, daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Tadi telah membahas seputar soal dan jawaban pembelajaran ke-1. Nah, kita akan melanjutkan untuk pembelajaran yang kedua. Pada pembelajaran kedua ini terdapat bacaan yang berjudul Semut dan Beruang. Di sini kita harus membaca bacaan ini sampai habis untuk menjawab soal pada bagian selanjutnya. Soalnya di sini adalah jelaskan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang dengan bahasamu sendiri. Nah, artinya jawabannya itu disesuaikan dengan bahasamu sendiri atau sesuai pemikiranmu sendiri. Dan di sini ada petunjuknya, tulislah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku, perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Lalu tulislah dalam kotak tersebut, kotak ini. Jawaban dari pertanyaan ini akan ibu jawab dengan jawaban ibu sendiri. Urutan peristiwa pada cerita Semut dan Beruang itu diawali Beri si beruang. Di sini beruang itu bernama Beri, mengancam semut yang ditemuinya karena semut itu sedang membawa guci untuk mengambil air. Nah, di sini ini ada pada paragraf 2. Peristiwa selanjutnya itu Beri sangat marah karena tidak dihiraukan dan mencoba mencari semut tersebut namun tidak ketemu. Nah, itu ada pada urutan paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada paragraf 6 untuk jawaban peristiwa selanjutnya. Untuk melengkapi pertanyaan tersebut, ini langsung saja jawabannya. Saat semut-semut berbaris menuju
mata air, mereka melihat guci air semut hitam tergeletak di jalan. Nah, ini ada pada paragraf ke-7, bisa dibaca. Nah, para semut tersebut mengira semut hitam ditangkap oleh beri beruang. Nah, mereka pun berniat membebaskan semut hitam. Selanjutnya, kelinci melarang para semut ke mata air, tetapi diabaikan dan mereka terus bergerak ke sarang beruang. Mereka itu adalah para semut. Ini terdapat pada jawaban ini, bagian ini. Setelah di pertengahan jalan, para semut ini bertemu dengan tupai. Nah, seekor tupai ini mengingatkan mereka karena beruang sedang marah, tetapi tetap diabaikan oleh para semut. Lalu para semut tiba, mereka menggali lubang perangkap untuk beri beruang di depan pohon oak, dibantu seekor tikus tanah. Nah, ini ada pada bagian ini. Akibat perangkap yang dibuat oleh para semut tersebut, ketika beri beruang kembali ke sarangnya di malam hari, ia jatuh ke lubang tersebut. Ini ada pada bagian ini hingga bagian ini, di mana lantai sarangnya jebol, beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Lalu yang terakhir, semut hitam telah kembali karena ternyata ia hanya terpeleset di jalan dan para semut hidup damai di sarang mereka. Yang terakhir endingnya yaitu semut hitam telah kembali karena ternyata ia hanya terpeleset di jalan dan para semut hidup damai di sarang mereka. Ada bagian di terakhir, paragraf terakhir. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Lanjut pada pembelajaran 3. Di sini juga terdapat bacaan sama seperti pembelajaran sebelumnya. Di sini ada jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Nah, kita harus membaca bacaan ini terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada pada bagian selanjutnya. Nah, untuk halaman 26 ini kita disuruh mengamati, di mana soalnya itu adalah amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Di sini telah terdapat satu contoh di mana jenis usaha kebun sayur, sumber daya alam yang digunakan, tanah pekarangan, hasil usaha bayam, tomat, kacang panjang, dan lain-lain. Manfaatnya itu bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Untuk jawaban pada pembelajaran ketiga ini disesuaikan dengan lingkungan sekitarmu saja. Jika di sini itu terdapat jenis usaha ternak ayam, nah sumber daya alam yang digunakan itu adalah tanah pekarangan dan hewan. Hasil usahanya daging dan telur. Nah, untuk manfaatnya itu kebutuhan protein terpenuhi. Untuk yang nomor 3 itu ada jenis usaha pengrajin tempe. Kebetulan di lingkungan sekitar ibu ada pengrajin tempe. Nah, sumber daya alam yang digunakan tumbuhan. Hasil usaha tempe, manfaatnya itu kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Terus yang keempat itu ada jenis usaha tambak udang. Terus yang keempat itu ada jenis usaha tambak udang. Sumber daya alam yang digunakan tepi laut dan hewan. Terus hasil usaha udang, manfaat kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Nomor 5-nya itu di lingkungan sekitar ibu ada jenis usahanya itu pertanian. Sumber daya alam yang digunakan tanah, sawah, dan tumbuhan. Terus hasil usaha padi, manfaatnya kebutuhan pangan keluarga terpenuhi. Lanjut pada pembelajaran 4, di mana terdapat bacaan jenis usaha masyarakat Indonesia. Sama seperti pembelajaran sebelumnya, di sini kita harus membaca bacaan tersebut terlebih dahulu sampai selesai untuk menjawab pertanyaan pada halaman berikutnya. Dan ini adalah pertanyaannya. Nah, kamu telah membaca teks jenis usaha masyarakat Indonesia. Temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut.
Nah, pada pertanyaan pertama itu kita harus mencari pengertian perindustrian dan ciri-ciri perindustrian. Untuk pengertian perindustrian itu sebenarnya perindustrian ini asal mula katanya itu dari industri. Nah, pengertian industrinya itu terdapat pada halaman 29 yang telah kita bahas tadi, di mana Ibu menjelaskan kita harus membaca terlebih dahulu bacaan ini untuk menjawab soal pada halaman berikutnya. Nah, untuk pengertian industri sendiri, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, jawaban tersebut ditulis pada peta pikiran di sini. Untuk ciri-ciri industri sendiri kita baca lagi. Untuk ciri-cirinya sendiri, industri ini terbagi menjadi dua, yaitu industri besar dan industri kecil. Nah, ciri-ciri industri besar sendiri yaitu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Nah, untuk industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah lebih kecil. Setelah menemukan jawabannya, lalu dituliskan pada peta pikiran ini. Kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu perdagangan. Pengertian perdagangan. Pengertian perdagangan itu apa sih? Kita akan membacanya terlebih dahulu. Di sini pengertian perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-ciri dari perdagangan itu pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, sama saja artinya mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna. Lalu ciri-ciri yang kedua, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Terus yang ketiga, menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Jawaban tersebut nantinya akan ditulis di peta pikiran ini. Terus pertanyaan terakhir itu jasa. Kita akan cari pengertian jasa dan ciri-cirinya. Jasa sendiri di sini adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-ciri jasa itu adalah usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Layanan di sini yaitu seperti mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus secara jasa yang ditawarkan, terus menjaga loyalitas kesetiaan pelanggan. Lalu jawabannya akan ditulis pada peta pikiran ini. Lanjut pada pembelajaran 5, di sini saya akan membahas tangga nada diatonis mayor, di mana wajib untuk membaca bacaan ini untuk menjawab pertanyaan pada halaman berikut. Nah, ini adalah pertanyaan dari bacaan tadi. Di sini ada dua pertanyaan. Apa pengertian tangga nada mayor? Terus yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu ada jawabannya, itu adalah tangga nada mayor adalah salah satu tangga nada diatonik. Nah, skala ini tersusun oleh 8 not. Terus pertanyaan kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Nah, ini ada jawabannya. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau sol, atau 3 mi dan di akhir nada 1 do. Lalu jawabannya ditulis di sini. Yang terakhir akan membahas pembelajaran ke-6. Belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Namun kita akan membahas halaman berikutnya. Di sini terdapat lagu Syukur ciptaan Haji Mutahar. Lagunya itu, dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka,
syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Setelah menyanyikan lagu tadi, di sini ada soal seputar lagu tersebut. Di sini ada 6 soal. Nah, yang pertama, apa judul lagu itu? Judul lagu tersebut adalah Syukur. Syukur. Untuk pertanyaan kedua, siapa penciptanya? Penciptanya itu Haji Mutahar. Pertanyaan ketiga, apa nada dasar yang digunakan? Nada dasar yang digunakan adalah C sama dengan LA 4/4. Yang keempat, apa tanda tempo yang digunakan? Tanda tempo yang digunakan itu andante sostenuto. Terus yang kelima, apa arti tanda tempo itu? Dari buku yang telah dibaca, arti dari andante sostenuto ini adalah terus-menerus. Kalau dalam bahasa Talianya itu adalah seperti orang yang berjalan. Terus pertanyaan terakhir, bacalah syair lagu tersebut, bercerita tentang apakah syair lagu itu. Dari yakin ku teguh, hati ikhlas ku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena lagunya syukur, jadi lagu ini bercerita tentang rasa syukur. Rasa syukur di sini diartikan sebagai ucapan terima kasih seluruh bangsa Indonesia atas karunia yang Tuhan berikan berupa kemerdekaan bangsa Indonesia serta kekayaan yang terkandung di dalam wilayah Indonesia. Sekian informasi dari saya atas bedah soal tadi, kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1-6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.